Selamat siang. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang wirausaha produk kerajinan untuk kerajinan pasar global. Yang pertama, kita mengenal pasar global terlebih dahulu. Pasar berdasarkan luasnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pasar lokal, pasar nasional, dan pasar global atau pasar internasional. Pengembangan produk untuk pasar global harus memerhatikan aturan yang berlaku di negara tujuan terkait standar bahan baku, proses produksi, pengemasan, dan distribusi. Standar bahan baku yang berlaku di setiap negara berbeda-beda. Misalnya, untuk beberapa negara maju, produk bahan baku kerajinan dari kayu harus dipastikan tidak berasal dari penebangan liar atau illegal logging. Pasar sasaran adalah kelompok pasar atau konsumen yang ditargetkan untuk membeli suatu produk. Penetapan pasar sasaran suatu produk sangat penting dilakukan agar produk yang dibuat sesuai dengan pasar yang dituju. Wirausaha dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar. Riset tentang pasar bertujuan untuk mengenali pesaing pasar. Selanjutnya masuk ke perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global. Yang pertama, upaya pengembangan usaha. Upaya pengembangan usaha terdiri atas 4 strategi. Yang pertama, market penetration adalah upaya untuk melakukan penjualan produk yang ada kepada pasar sasaran yang ada. Yang kedua, market development atau perluasan pasar adalah upaya untuk menjual produk yang ada pada pasar yang lebih luas. Yang ketiga, product development adalah upaya menjual produk baru kepada pasar yang sudah ada. Dan yang keempat adalah diversification, adalah upaya pengembangan produk baru untuk menyasar pasar yang baru. Kedua, tahapan kegiatan wirausaha kerajinan untuk pasar global. Kegiatan wirausaha dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahapan riset and development. Tahapan pertama adalah persiapan organisasi dan perencanaan produksi. Pada tahapan ini meliputi pembentukan organisasi dan pembagian tugas, menetapkan target dan strategi, membuat jadwal kegiatan, dan menetapkan biaya produksi dan harga jual, pembiayaan, serta alur keuangan. Yang kedua, ada tahap production dan distribution. Pada tahap kedua adalah produksi hingga penjualan, di mana kelompok wirausaha melakukan produksi kerajinan sesuai dengan target produksi dan melakukan upaya pemasaran sesuai dengan target penjualan. Tahapan ini meliputi produksi, quality control, atau pengontrolan pada kualitas produk tersebut, kemudian pengemasan, promosi, penjualan, dan distribusi. Dan tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Ini merupakan tahap ketiga, yaitu evaluasi dari seluruh kegiatan wirausaha yang telah dilakukan, kemudian melakukan penyusunan laporan evaluasi. Tujuannya untuk mengetahui kekurangan dan melakukan perencanaan perbaikan agar wirausaha dapat berkembang menjadi lebih baik lagi.
Kemudian yang ketiga, faktor estetis pengembangan produk untuk pasar global. Ya. Faktor estetis ada dua hal. Yang pertama, tren desain dunia yang disepakati secara global dan berganti setiap tahunnya. Nah, jadi tren desain dunia itu disepakati secara global ya. Setiap tahunnya tren ini akan berubah atau berganti, tergantung kesepakatan dari wirausaha tersebut. Kemudian yang kedua, selera khas dari orang-orang di setiap negara. Setiap negara ini pada umumnya memiliki selera yang khas untuk warna, motif, dan bentuk dari suatu produk. Ya, selera estetis tersebut dapat dipelajari dengan mengumpulkan gambar-gambar produk, iklan-iklan, maupun foto, serta perilaku orang-orangnya. Nah, beberapa kriteria produk untuk wisatawan dan non-wisatawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kriteria oleh-oleh untuk wisatawan, yaitu khas daerah, unik, cenderung mengutamakan estetika daripada fungsi, ukuran kecil dan tidak mudah rusak agar mudah dibawa, serta harga tidak terlalu mahal agar dapat membeli lebih banyak. Kemudian yang kedua, kriteria produk untuk non-wisatawan, yaitu unik, cenderung mengutamakan fungsi, ukuran sesuai standar pengiriman paket, kokoh, agar tidak rusak saat pengiriman, dan harga dapat disesuaikan dengan kualitas produk. Nah, ini bisa kalian perhatikan, ada beberapa gambar ya, produk khas kerajinan. Yang pertama ini ada produk khas kerajinan Jepang. Ya, bisa lihat, perhatikan bentuk, warna, motif, dan tekstur produknya. Oke, selanjutnya ini masih kerajinan khas Jepang ya. Oke, selanjutnya ada produk kerajinan khas India. Nah, ini juga produk khas kerajinan India. Nah, ini produk khas kerajinan Afrika. Oke. Selanjutnya yang keempat adalah identifikasi potensi kerajinan untuk pasar global. Potensi pasar dapat diketahui melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan permintaan adalah dengan mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran. Jadi kita mencari tahu terlebih dahulu kebutuhan apa yang sedang menginjak di pasar tersebut. Di pasar tempat kita memasarkan suatu produk kita. Setelah kita tahu, baru kita membuat sebuah produk yang ingin kita pasarkan. Ya, kemudian yang kedua itu ada pendekatan penawaran. Nah, pendekatan penawaran ini mengandalkan pada kemampuan wirausaha membuat produk inovatif. Ya, jadi pada pendekatan penawaran ini ya kita setiap prodenya itu akan melakukan desain kembali dari produk tersebut. Produknya sama tapi dikembangkan lagi disesuaikan dengan tren yang ada pada saat
tersebut, ya. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Selamat siang. Semoga bermanfaat.